bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia merupakan seperangkat nilai yang menjadi pandangan hidup bagi negara Indonesia. Kondisi itu meniscayakan bahwa fondasi bernegara dan praktik kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Konsensus cerdas para pendiri negara tersebut berangkat dari sebuah paham kebangsaan yang terbentuk dari kesamaan nasib sepenanggungan dan sejarah serta adanya cita bersama untuk menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur dalam sebuah negara kesatuan. Bangsa kita telah mengalami tahapan-tahapan sejarah yang sangat dinamis dalam penerimaan dan penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan Pancasila itu pun berkembang dari waktu ke waktu sampai akhirnya mengkristal seperti yang sudah disepakati bersama sebagaimana tercantum dalam rumusan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ada sekarang. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Tahun 1947, Departemen Penerangan Republik Indonesia mempublikasikan pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 dengan nama Lahirnya Pancasila. Kondisi negara Indonesia sudah sangat jauh berbeda dari semenjak awal kemerdekaan. Perkembangan dan perubahan adalah hal yang tidak bisa dihindari sebagai prasyarat untuk mencapai kemajuan dan tujuan kemerdekaan. Masih ada sederet fakta empiris yang menunjukkan betapa Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia kini tak lebih bagaikan macan kertas. Nilai-nilai ekonomi kerakyatan misalnya sudah mulai ditinggalkan pelan-pelan, digantikan dengan sistem ekonomi pro kapital. Telah bertahun-tahun kita hidup hanya sebagai bangsa yang dipaksa untuk menghafal sila-sila Pancasila demi kekuasaan, bukan manifestasinya dalam kehidupan nyata. Upaya untuk membumikan Pancasila di tengah bangsa Indonesia ternyata banyak menghadapi tantangan dan cobaan. Tantangan terhadap Pancasila sudah mulai tampak sejak masa-masa awal bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Tantangan terhadap eksistensi Pancasila tidak hanya bersifat internal, tetapi juga bersifat eksternal. Tantangan dari dalam diantaranya berupa berbagai gerakan separatis yang hendak memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Apa yang terjadi di Aceh, Maluku, dan Papua merupakan sebagian contoh di dalamnya. Penanganan yang tidak tepat dan tegas dalam menghadapi gerakan-gerakan tersebut akan menjadi ancaman serius bagi tetap eksisnya keutuhan bangsa Indonesia dan Pancasila. Di era modernisasi seperti saat ini, di mana batas negara sudah tidak tampak lagi dan semua ini menuntut adanya keterbukaan dan transparansi. Satu tantangan terbesar yang perlu segera dijawab bangsa yang besar ini, khususnya oleh para pemegang kekuasaan, adalah menjawab tantangan atas lemahnya kesejahteraan rakyat dan penegakan keadilan. Oleh karena itu, di tengah berjuta-juta tantangan yang sedang melanda negeri ini, Pancasila adalah cahaya penuntun untuk mengenal kembali jati diri bangsa dan perekat untuk mempersatukan perbedaan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa merahmati dan mencerahkan hati dan pikiran kita semua.